pujian berkenan bagimu.
anak-anak muda yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabar kalian semua? Kak Kesia bersyukur pada malam hari ini bisa bersama-sama kalian. Dan pada malam hari ini sebelum kita sharing firman Tuhan bersama-sama, mari kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Pada malam hari ini anak-anak muda-Mu akan siap mendengarkan isi hati Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi hamba-Mu dan mengurapi mereka semua yang berada di rumah. Biarlah mereka tetap merasakan hadirat-Mu, kasih-Mu ya Tuhan, karena kasih-Mu itu sungguh nyata di dalam kehidupan kami, dan kami percaya dimanapun kami berada, Tuhan selalu menyertai setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, anak-anak muda yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabar kalian di rumah? Kakak percaya semuanya tetap antusias, tetap semangat. Amin. Apapun yang kita alami hari-hari ini, mungkin kita kehilangan kebersamaan ya. Harusnya kita bisa melompat, menyanyi bersama-sama teman-teman di gereja. Tapi sudah hampir 6 bulan ini kita beribadah secara online, tetapi biarlah anak-anak muda yang di rumah tetap semangat, tetap antusias mengasihi Tuhan, tetap antusias mengiringi Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jangan pernah kita lemah, amin. Karena kita percaya bahwa dalam keadaan apapun Tuhan selalu ada menyertai langkah hidup kita. Anak-anak muda yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat malam hari ini kita akan sharing bersama-sama bagaimana supaya mental kita kuat sekalipun tantangan, cobaan yang kita hadapi hari-hari ini begitu berat, tetapi kita tetap percaya bahwa janji Tuhan itu iya dan amin dalam hidup kita. Sekalipun persoalan tetap ada, tetapi kita percaya bahwa rancangan Tuhan itu selalu ada menyertai setiap langkah hidup kita. Dan pada malam hari ini mari kita membuka Alkitab kita di dalam Kejadian pasalnya yang ke-39. Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-23. Cukup panjang, tetapi kita mau baca semuanya biar kita mengerti jalan ceritanya. Mari kita baca bersama-sama. Yusuf di rumah Potifar. Demikianlah firman Tuhan. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Ayat 6, segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia.
Ayat 11, pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaan sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnyalah seisi rumah itu, lalu katanya kepada mereka, lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras, dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya lah bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya sampai tuan rumah pulang. Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar, katanya, hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, begini-begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu. Maka bangkitlah amarahnya, lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Ayat 21, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Puji nama Tuhan, anak-anak muda yang dikasihi oleh Tuhan. Pada malam hari ini kita belajar tentang kehidupan seorang yang sangat luar biasa. Dia adalah Yusuf. Mungkin anak-anak muda semua sudah pernah dan sering dan tahu cerita tentang Yusuf, bahwa Yusuf adalah anak dari Yakub. Dia memiliki 11 saudara, jadi mereka 12 saudara, di mana Yusuf ini tidak disukai oleh saudaranya kalau kita membaca ayat sebelumnya. Karena apa? Karena Yusuf ini adalah anak kesayangan dari Yakub, ayah mereka. Jadi mereka timbullah iri hati kepada Yusuf. Sehingga apa? Sehingga ketika waktu Yusuf datang kepada saudara-saudaranya untuk melihat bagaimana mereka mengembalakan kambing domba, dari jauh saudara-saudaranya itu sudah melihat dia, dan mereka, ketika Yusuf datang kepada mereka dan mereka membuka bajunya, ya, dikatakan baju itu adalah baju pemberian Yakub ayahnya, sehingga mereka membuka bajunya dan membuang ia ke sumur. Setelah itu mereka menjual dia ke orang Ismail, dan dia dijual lagi ke Potifar, seorang pegawai istana Firaun. Anak muda yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat kehidupan seorang Yusuf ini, begitu proses yang ia hadapi begitu berat, ya. Dan malam hari ini tema firman Tuhan kita adalah miliki mental yang kuat. Amin. Miliki mental yang kuat. Anak muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya percaya bahwa perjalanan hidup kalian masih panjang, masih banyak proses yang harus kalian lewati, ya. Dan oleh sebab itu kalian harus memiliki mental yang kuat, ya. Arti kata mental, istilah panjangnya mentalitas, adalah sebuah cara berpikir atau konsep pemikiran manusia untuk dapat belajar dan merespon satu hal. Jadi mental yang kuat adalah mental yang bisa bertahan dari apapun, dari cobaan apapun. Anak muda yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar dari kehidupan Yusuf, ya. Mengapa Yusuf bisa bertahan, bahkan tetap hidup takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan sekalipun proses yang ia hadapi itu berat? Mari kita belajar bersama-sama. Kita akan membaca ayatnya yang kedua, ya.
Kita buka lagi Alkitab kita baca ayatnya yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Anak muda yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan di ayat yang kedua ini bahwa bahwa Yusuf disertai oleh Tuhan. Ketika Tuhan menyertai hidup kita, ya, bukan berarti jalan hidup kita itu mulus-mulus aja. Jalan hidup kita itu selalu berhasil dan tidak ada kendala-kendalanya. Salah, bukan anak muda. Sekalipun Yusuf ini disertai oleh Tuhan, tetapi memang banyak hal-hal yang terjadi yang tidak seperti yang diinginkan oleh Yusuf. Anak muda yang dikasih oleh Tuhan, artinya begini. Artinya ketika kita menghadapi perjalanan hidup kita hari demi hari, kita melewati yang namanya masalah, tantangan, pencobaan, ya. Artinya Tuhan itu tidak meninggalkan kita. Tuhan tetap ada menyertai kita. Artinya kita jangan berpikir bahwa kenapa ketika saya ikut Tuhan, saya sudah melayani Tuhan, kenapa apa yang diinginkan hati saya tidak tercapai, atau mungkin ada banyak hal masalah yang masih ada yang kalian rasakan. Ingat anak muda yang dikasih oleh Tuhan, bahwa Tuhan menyertai kita di dalam setiap langkah hidup kita. Artinya sekalipun tantangan itu berat, kita percaya kita bisa melaluinya bersama dengan Tuhan, seperti Yusuf. Yusuf bisa melewati setiap proses demi proses yang begitu berat. Dia bisa melewati itu karena apa? Karena dia memiliki mental yang kuat, ya. Ketika masalah itu datang, dia tidak mengeluh, dia tidak menyalahkan Tuhan, bahkan kita tahu dia tidak dendam kepada saudara-saudaranya yang telah menjual, yang telah membuang dia. Anak muda yang dikasih oleh Tuhan, hari-hari ini kita harus memiliki mental yang kuat. Supaya apa? Supaya kita mampu melewati setiap proses demi proses yang terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Oleh sebab itu anak-anak muda yang Tuhan Yesus kasihi, saya percaya bahwa penyertaan Tuhan itu selalu ada bagi kita semua, anak-anaknya. Karena Tuhan berjanji, Tuhan menyertai setiap langkah hidup kita. Jadi jangan pernah takut, percaya bahwa ada sepasang mata yang melihat kehidupanmu. Ada tangan yang kuat yang selalu memegang hidupmu. Ada kaki yang selalu berjalan bersama dengan kamu. Dia adalah Tuhan. Tuhan yang hebat. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hebat dan luar biasa. Oleh sebab itu anak-anak muda yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana supaya kita tetap bertahan melewati hari-hari kita dan kita bisa menjadi orang yang berhasil di dalam kehidupan kita. Ingat, miliki mental seperti Yusuf. Dia memiliki mental yang kuat, yang tidak menyerah dengan keadaan apapun. Anak muda, yang poin yang kedua pada malam hari ini, mengapa Yusuf bisa bertahan bahkan tetap hidup takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan sekalipun proses yang ia hadapi itu berat, ya. Kita akan membaca di ayatnya yang ke-12. Mari kita lihat ayat yang ke-12. Ayat ke-12, demikianlah firman Tuhan. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Anak muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ya. Yusuf hidup takut akan Tuhan, ya. Ketika ada kesempatan untuk berbuat dosa, Yusuf tidak melakukannya. Anak muda yang dikasihi Tuhan, bahwa hidup di zaman yang teknologinya makin canggih saat ini, ya, banyak peluang atau kesempatan bagi setiap kita untuk berbuat dosa. Contoh, ya, kalian bisa melihat atau menonton film-film yang tidak baik melalui teknologi. Kalian bisa membuli orang, bisa melakukan penipuan melalui teknologi, ya. Itu adalah sebuah kesempatan yang sekarang ini gampang terjadi, ya, karena teknologi sudah canggih. Tetapi ingat anak muda, kalau engkau ingin berhasil dalam hidupmu, kalau engkau ingin dipromosikan Tuhan, dibawa Tuhan naik, dijadikan orang yang berhasil dalam hidupmu, ingat, hiduplah takut akan Tuhan. Ketika seorang istri Potifar
merayu Yusuf untuk bisa tidur bersama dengan dia. Apa yang dilakukan Yusuf? Yusuf lari keluar. Artinya apa? Anak muda yang dikasih oleh Tuhan, ketika ada kesempatan dosa untuk kita lakukan, jangan pernah coba-coba, ya aku coba deh isengnya ngeliatinnya sebentar aja, pasti nggak berdosa. Jangan. Tetapi kita lari dan jangan pernah membuka celah untuk iblis. Karena apa, anak muda? Karena sekarang iblis itu memanfaatkan teknologi untuk menghancurkan anak-anak muda. Ingat bahwa apa? Bahwa Tuhan itu punya rencana yang besar dalam hidup kalian semua. Tetapi tugas kalian yang kalian harus lakukan, hiduplah takut akan Tuhan. Karena apa? Karena ketika kalian hidup takut akan Tuhan, Tuhan akan membuat kalian berhasil. Karena tidak ada rencana Tuhan yang tidak baik dalam kehidupan setiap kita. Anak muda yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ya. Sekali lagi kakak mau katakan bahwa di zaman sekarang banyak peluang yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Kita bisa jatuh ke dalam dosa kapanpun itu. Tapi ingat, sebagai anak-anak muda, hiduplah takut akan Tuhan. Yusuf berkata kepada istri Potifar yang merayu dia, dia berkata bahwa apa? Bahwa dia sudah dipercayakan oleh seorang Potifar, masakan dia mau melakukan? Dan dia juga berkata, masakan aku harus berdosa terhadap Allah? Wow, kehidupan Yusuf yang luar biasa yang bisa kita contohi dalam kehidupan kita hari-hari ini. Jangan sampai kita membuka celah kepada iblis walaupun sedetik pun, ya. Jangan sampai kita membuka celah kepada dosa sehingga dosa itu bisa menguasai kita semua. Oleh sebab itu anak-anak muda yang dikasih oleh Tuhan, hiduplah takut akan Tuhan supaya kita bisa berhasil dalam hidup kita. Saya percaya anak muda, ketika engkau hidup takut akan Tuhan, ketika engkau selalu bersekutu dengan Tuhan, engkau akan mengerti rencana Tuhan. Karena apa? Kalau anak-anak muda diberkati oleh Tuhan, kalau anak-anak muda hidup takut akan Tuhan, saya percaya bahwa bangsa ini akan menjadi bangsa yang kuat. Karena semuanya terletak dan tergantung kepada anak-anak muda hari-hari ini. Makanya anak-anak muda yang dikasih oleh Tuhan, kita harus memiliki mental yang kuat, ya, mental yang mampu menghadapi setiap tantangan. Jadi ketika tantangan itu ada dalam hidup kita, jangan pernah kita menyerah, jangan pernah kita takut, jangan pernah kita putus asa, tetapi kita tetap kuat karena kita percaya ada sepasang tangan Tuhan yang kuat, yang selalu menopang hidupmu, amin, yang selalu memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Jadi jangan pernah takut anak muda, jadilah anak muda yang takut akan Tuhan. Oleh sebab itu pada malam hari ini kakak ingatkan kembali, kalau misalkan ada kesempatan untuk melakukan dosa, lari daripada itu, cari Tuhan. Karena ketika engkau dekat dengan Tuhan, Tuhan akan menuntun hidupmu. Tuhan yang akan memberikan rohnya kepada setiap kita, untuk kita hidup di dalam kekudusan, untuk kita hidup di dalam kemuliaan Tuhan. Jadi jangan pernah kita memberi kesempatan kepada iblis. Anak muda yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat kenapa kalau anak-anak muda itu padahal identiknya dengan apa sih? Kalau anak muda identiknya dengan kuat gitu ya. Dengan kuat, dengan semangat. Tetapi banyak anak-anak muda yang jatuh di dalam dosa, di dalam narkoba, ya, seks bebas, dan merokok dan sebagainya. Banyak anak muda yang jatuh di dalam itu karena mental mereka tidak kuat. Jadi bagaimana supaya kita bisa memiliki mental yang kuat? Satu, kita harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita harus mengerti kehendak Tuhan. Kita harus semakin hari semakin membangun hubungan kita dengan Tuhan, sehingga kita tahu apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kakak percaya anak-anak muda yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini, kalau kalian semua boleh melakukan ibadah walaupun secara online, ya, kalian harus melakukannya dengan sungguh-sungguh. Dan saya percaya bahwa Tuhan melihat hati kita, sekalipun mungkin tidak seperti kita bisa melakukannya di gereja dengan bertepuk tangan bersama teman-teman gitu ya. Tetapi kembali lagi kepada pribadi kita, bagaimana supaya
kita tetap semangat di dalam keadaan apapun, miliki mental yang kuat, jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa dalam keadaan apapun, ya. Kita melihat bagaimana Tuhan mengangkat Yusuf walaupun dia di penjara, tapi kita melihat perbuatan tangan Tuhan yang ajaib menyertai kehidupan Yusuf, sehingga di penjara pun dia dipakai Tuhan untuk menjadi orang yang luar biasa. Anak muda yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya kalian di rumah saat ini ingin menjadi orang yang sukses, berhasil dalam hidupnya, dan ingin dipakai Tuhan untuk menjadi orang yang luar biasa. Amin. Kuncinya satu, hidup takut akan Tuhan dan percaya penyertaan Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan kita. Anak muda yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun kalian berada saat ini, kalau mungkin saat ini kalian merasa lemah, ya, merasa tidak semangat lagi gitu ya, ingat kembali akan rancangan-rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang penuh dengan harapan, rancangan yang selalu ada bagi setiap anak-anak muda, khususnya GBI, anak muda GBICC dimanapun kalian berada saat ini. Percayalah bahwa hidup kalian ketika kalian benar-benar mengerti isi hati Tuhan, maka kalian akan dibawa naik oleh Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi saat ini, mungkin kalian merasa, aduh gimana ya nanti ya, aku sekolahnya di rumah seperti ini, rasanya lemah. Dan mungkin kalian sekarang mengalami, kok apa yang aku inginkan tidak tercapai, ya. Ingat anak muda yang dikasihi oleh Tuhan, miliki mental yang kuat. Amin. Karena dengan mental yang kuat kalian bisa melihat rencana Tuhan yang indah dalam hidup kalian. Hiduplah takut akan Tuhan. Pada malam hari ini sharing firman Tuhan sampai di sini. Biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan kita dimanapun kita berada, anak muda yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, ingat selalu akan penyertaan Tuhan dan hiduplah takut akan Tuhan. Dimanapun kalian berada, kalau Tuhan izinkan sekarang kalian berada di rumah, jadilah berkat di rumah. Kalian bisa membantu orang tua kalian, kalian bisa menjadi kebanggaan orang tua kalian, bahkan menjadi kebanggaan Tuhan. Jadi tetap semangat, tetap antusias mengiringi Tuhan. Jangan pernah lemah, jangan pernah ketika jam ibadah mulai, ayo semangat tetap mencari Tuhan. Amin. Sampai di sini firman Tuhan pada malam hari ini, dan kakak percaya bahwa anak-anak muda GBICC semuanya anak-anak muda yang kuat di dalam Tuhan, anak muda yang selalu semangat, anak muda yang selalu percaya bahwa rancangan Tuhan indah dalam hidup kalian semua. Mari saat ini kita akan berdoa dan kakak akan berdoa buat kalian semua. Tuhan Yesus, terima kasih pada malam hari ini firman-Mu telah disampaikan Tuhan, bagaimana kami harus hidup percaya akan penyertaan-Mu, dan kami harus hidup takut akan Tuhan dimanapun saat ini kami berada. Tuhan, hamba berdoa buat setiap anak-anak muda-Mu Tuhan, kiranya Engkau yang menguatkan mereka saat ini ya Bapa, biar mereka memiliki mental yang kuat di dalam Tuhan. Mereka tetap percaya bahwa Tuhan ada menyertai setiap langkah hidup mereka ya Bapa. Hamba berdoa buat anak-anak muda, khususnya pengurus-pengurus di youth Tuhan. Hamba berdoa kiranya mereka tetap semangat melayani-Mu ya Tuhan. Sekalipun tantangan yang saat ini kami hadapi begitu berat, tapi kami tetap semangat karena kami percaya Tuhan, Engkau menyertai setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Kami tidak pernah takut karena Tuhan menyertai kami. Berkati setiap anak-anak muda-Mu saat malam hari ini, dimanapun mereka berada. Hamba serahkan masa depan mereka dalam tangan Tuhan. Hamba percaya mereka adalah anak-anak muda yang Kau persiapkan untuk menjadi alat kerajaan-Mu ya Tuhan di muka bumi ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih Kak Kesia untuk firman Tuhannya malam hari ini. Dan jangan lupa besok ada ibadah raya pukul 9 pagi. Dan jangan lupa hari Sabtu depan ada youth online seperti biasanya. Tetap semangat ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.